Sejarah mengajarkan kita bahwa masa penjajahan bukan hanya tentang penindasan, tetapi tentang bagaimana suatu bangsa bertahan dan membentuk jati diri. Pernahkah kita bertanya, mengapa di masa penjajahan Jepang banyak sekali organisasi yang melibatkan rakyat Indonesia? Apakah itu murni membantu rakyat atau menjadi alat penjajahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kena Sindira Aureliza dari kelas 11-8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sejarah tentang Keibodan, yaitu organisasi semi-militer yang dibentuk oleh Jepang pada masa penjajahan. Keibodan merupakan organisasi semi-militer yang dibentuk oleh pemerintahan militer Jepang pada tahun 1943. Istilah Keibodan berasal dari bahasa Jepang, yaitu Kei yang berarti polisi dan Bo yang berarti pembantu. Dengan demikian, Keibodan dapat kita artikan sebagai organisasi pembantu kepolisian militer Jepang. Latar belakang pembentukan Keibodan berkaitan erat dengan kondisi Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai wilayah kekuasaannya, sehingga membutuhkan tenaga tambahan untuk mempertahankan daerah kekuasaannya. Akibat keterbatasan jumlah tentara, akhirnya Jepang memanfaatkan tenaga pemuda Indonesia untuk membantu memperkuat wilayah kekuasaannya melalui pembentukan organisasi-organisasi semi-militer yang salah satunya adalah Keibodan. Anggota Keibodan berasal dari pemuda Indonesia, baik yang tinggal di kota maupun yang tinggal di desa, yang dipilih dan direkrut langsung oleh pemerintahan militer Jepang. Meskipun bersifat semi-militer, tetapi anggota Keibodan ini tidak dibekali senjata berat seperti tentara Jepang, melainkan mereka diberi latihan dasar baris berbaris, kedisiplinan, pengamanan wilayah, serta kepatuhan terhadap perintah atasan. Tugas Keibodan berkaitan erat dengan ketertiban dan keamanan masyarakat. Keibodan bertugas untuk menjaga wilayah desa maupun kota, mengawasi kegiatan masyarakat, membantu pengaturan lalu lintas, serta menyampaikan perintah pemerintahan militer Jepang kepada masyarakat Indonesia. Selain itu, Keibodan juga digunakan Jepang untuk mengawasi kemungkinan perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah militer Jepang. Dalam struktur organisasi, Keibodan ini berada langsung di bawah pengawasan polisi Jepang. Anggota Keibodan ini diwajibkan untuk mematuhi aturan yang berlaku dan menunjukkan kesetiaan terhadap pemerintahan militer Jepang. Hal ini membuktikan bahwa pada dasarnya Keibodan merupakan alat Jepang untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya di Indonesia. Namun demikian, keberadaan Keibodan ini juga memberi dampak bagi masyarakat Indonesia. Melalui Keibodan, pemuda Indonesia memperoleh pengalaman dalam berorganisasi, latihan fisik, serta pembentukan sikap disiplin dan tanggung jawab. Pengalaman tersebut kemudian menjadi bekal berharga bagi pemuda Indonesia untuk menghadapi masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, nilai-nilai kedisiplinan dan pengalaman yang diambil dari organisasi Keibodan ini dimanfaatkan dalam berbagai bidang, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Dengan demikian, meskipun organisasi Keibodan ini dibentuk oleh penjajah, organisasi ini turut memberikan pengaruh terhadap proses pembentukan sumber daya manusia di Indonesia. Sebagai kesimpulan, Keibodan adalah organisasi semi-militer bentukan Jepang yang berfungsi sebagai pembantu kepolisian Jepang. Tujuan utama pembentukannya adalah untuk membantu Jepang menjaga keamanan dan mengontrol masyarakat Indonesia. Akan tetapi, di balik tujuan tersebut, Keibodan juga berperan dalam membentuk mental, disiplin, dan pengalaman organisasi bagi para pemuda Indonesia.
Demikianlah penjelasan saya mengenai Keibodan. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah Indonesia pada masa kependudukan Jepang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.